Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Rudi 88. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah truk yang ada di tempat kerja saya. Tapi ini truknya dengan jenis yang berbeda. Biasanya kan saya menggunakan untuk bekerja itu pakai truk trailer. Tapi truk jenis ini juga biasa saya pakai ini. Dan truk yang ada di belakang saya ini jenisnya adalah kren truk. Jadi sebuah truk yang ada krennya. Jadi kren itu digunakan untuk menaikkan atau menurunkan barang. Jadi lebih mudah kalau untuk pengiriman barang kan. Jadi tinggal datang ke tempat, tidak usah diangkat atau pakai orang atau pakai forklift, barangnya tinggal pakai kren ini bisa. Tapi tetap dibantu oleh helper agar lebih mudah saat pengoperasiannya. Oke, truknya ada di belakang saya ini. Ini Sinotruk Howo. Dan truk jenis ini di Brunei ini lumayan cukup banyak. Jadi sangat mempermudah saat pengiriman barang seperti itu. Jadi tampilan depan seperti ini. Dia lampu besarnya ada di bumper, sana. Dia ada headlampnya besar seperti itu. Jadi di headlampnya sudah ada lampu biasa, sudah proyektor, ada lampu kecil, ada lampu signal jadi satu di sini. Dan di bawahnya ada lampu di bumper, ada spotlight, ada dua biji kiri kanan. Nah, jadi 4 itu lampunya, lumayan cukup terang lah, untuk cukup membantu. Dan spionnya dia ada di pintu ya, jadi sudah seperti truk yang model sekarang, model di pintu sudah lebih simpel gitu kan. Atasnya juga ada tutupnya, ada topinya lah, biar tidak silau kalau mengendarai di siang hari, karena di Brunei ini kendaraan tidak boleh menggunakan kaca film gitu kan, harus terang gitu. Oke. Dan ini ada hordnya. Ini hordnya itu bisa dibuka, dia ada semacam di sini seperti tuas kecil kiri kanan, jadi di klik saja, nah, nanti dia kebuka ke atas. Dia berfungsinya untuk ini sih sebetulnya, kalau mau kabin dicungkit ini harus dibuka dulu ke atas biar tidak patah itu. Saya pun kurang paham ya kenapa seperti ini, tapi seperti itu. Jadi kalau tidak dibuka ininya patah ke sini gitu kan. Banyak kejadian di tempat kerja saya karena truk jenis ini yang Howo terutama lumayan cukup banyak gitu. Dan truk yang jenis ini di tempat kerja saya yang Howo keren truck, dia ada dua unit sama model seperti ini. Jadi ini salah satunya. Dan ini bagian sampingnya. Nah, ini ada step untuk naik ke atas kabin. Dia ada 2 step, jadi untuk lebih mudah kan naik ke atas, karena ini truknya cukup tinggi. Dan di belakangnya ada roda. Nah, ini rodanya ringnya ukuran 22, inch dan bannya ini ukuran 12 atau 1200 biasanya nyebut seperti itu. Dan bannya tubeless ini, karena truk ini depan belakang sana itu semua bannya pakai tubeless itu. Oke, dan ke belakangnya lagi ini ada sebuah tambahan sebetulnya, karena waktu datang ini waktu baru tidak ada ini. Jadi ini untuk pijakan kaki kalau mau mengoperasikan kren ini. Ini kerennya di belakang. Nah, ini kerennya. Jadi kalau mau mengoperasikan kren, karena tuas kerennya ada di atas di sini. Nah, ini jadi harus naik dulu ke bawah sini, nah, baru bisa mengoperasikannya di atas. Oke. Dan ini buatan di sini sendiri, jadi buatan mekanik sendiri seperti ini. Dan di belakang ini ada outrigger. Nah, ini outrigger. Ini memang sebuah kren biasanya memang ada outriggernya untuk menahan samping, sebelah samping kan. Dia menggunakan sistem hidrolik, dia bisa keluar ke sini, dan dia mempunyai semacam kaki ke bawah turun untuk menahan. Dan outrigger ini kiri kanan, dan
di belakang pun ada outriggernya, nanti saya jelaskan lagi. Oke, dan di atasnya sini, nah di atasnya ini tuas, ini untuk pengoperasian mau outrigger saja atau mau keren saja pengoperasian seperti itu, karena ini terpisah gitu kan. Dan ini kontrol untuk outrigger, jadi outrigger kiri kanan depan belakang dikontrol dari sini. Nah, dan ini ini kontrol untuk outrigger belakang, di sini kontrolnya. Dan yang tadi sudah saya tahu, ini kontrol untuk kerennya. Ini yang bawah ini untuk swing, untuk kontrol swing atau memutar, dan ini untuk boom yang besar, dan untuk arm. Ini untuk arm, sama ini dua arm itu kan, jadi arm besar, arm kecil, sama yang atasnya ini untuk panjang pendekannya boom, seperti itu. Oke teman-teman, saya kasih tahu ini keren ya. Ini kerennya pun buatan dari Cina, dan daya angkat maksimalnya keren ini 12 ton untuk jarak terdekat gitu kan. Jadi kalau untuk jarak terdekat dia bisa mengangkat beban seberat 12 ton gitu. Oke teman-teman, tadi ada yang ketinggalan, saya lupa. Nah, ini di sini ada semacam pengaturan. Jadi ini untuk pengaturan RPM mesin. Jadi kalau kren ini dioperasikan, biasanya RPM-nya ditinggikan agar kekuatan kerennya normal gitu kan. Bisa juga semacam dimaksimalkan. Kalau mau mengangkat beban yang lumayan cukup berat, dia RPM-nya harus ditinggikan. Nah, ini di sini pengontrolnya. Dan di bawahnya itu ada baterai atau aki, dan di bawahnya lagi dia ada tank untuk angin. Dan untuk jenis Howo ini biasanya memang kebanyakan, kalau Howo ini dia mempunyai cut off untuk kelistrikan. Ya, dia posisinya berada di sini nih. Di sini tuh cut off-nya. Dia semacam switch untuk meng-off atau meng-on kelistrikan di baterai ini. Gitu. Jadi kalau truk ini tidak digunakan untuk waktu yang cukup lama, nah di off saja baterainya, jadi biar tidak ngedrop gitu. Oke. Dan di belakangnya ini, nah ini belakangnya dia ada tangki minyak hidrolik, karena keren ini dia sistemnya hidrolik gitu kan, dan digerakkan oleh gearbox truk ini. Dan ini truknya dia double axle, jadi axle-nya 2 atau gardannya 2, dan ini bisa beroperasi dua-duanya, mau low atau mau high. Nah, dia ada pengaturannya di kabin sana, ada switchnya. Oke. Dan ini dia ada outriggernya yang belakang kecil, dan ada box ini untuk perlengkapan untuk lifting atau untuk mengangkat barang. Untuk mengikat barang pun ada di sini, ada rantai, ada sling, ada web sling gitu kan. Banyaklah perlengkapannya untuk lifting itu. Dan di Brunei ini truk itu jenisnya seperti ini. Kebanyakan yang ada bucketnya atau ada baknya. Dia bucketnya itu rendah-rendah gitu. Jadi tidak seperti truk-truk di Indonesia, dia baknya tuh tinggi-tinggi gitu. Dan di Brunei ini kebanyakannya ya seperti ini, baknya rendah-rendah. Mungkin itu aturan di sini ya, setiap negara punya aturan yang beda-beda kan ya, seperti itu. Oke. Dan ini belakangnya. Nah, ini belakangnya biasa dia ada lampunya seperti ini. Lampu Howo ini seperti ini. Lampu belakangnya dia lumayan cukup banyak itu lampu-lampunya. Dan di belakang seperti inilah. Dia ada safety-nya, pelindung lampu, dan di tengahnya ini ada untuk menarik, gitu kan? Untuk menarik, siapa tahu truknya terkubur, nah bisa ditarik dengan di sini. Oke, dan di belakangnya nih ya seperti ini. Ini belakang sebelah kiri. Sama dia ada outrigger juga, karena outrigger ini ada di depan dan belakang, dan di kiri dan di kanan gitu. Karena keren ini dia daya angkatnya cukup kuat gitu kan, 12 ton. Jadi dia riggernya harus depan dan belakang. Oke. Dan ini, nah dia ada spare tire di sini di belakang, dan depannya pun ada tangki diesel gitu.
Dan ini ada peredam atau knalpotnya di sini. Dan di atasnya dia ada pemadam dan juga ada kontrol untuk kren juga dan outrigger juga. Karena kontrol ini ada di kiri dan kanan dan semuanya sama gitu kan. Jadi bisa dioperasikan dari kiri dan sebelah kanan sama saja ya. Oke, dan di sini, nah ini ada kontrol. Ini ada kontrol ini. Ya, ini kontrol untuk menjungkit kabin. Jadi kalau kabinnya mau dijungkit, mau ngecek mesin atau seperti itu kan. Nah, ini dari sini kontrolnya. Jadi ini ada semacam pilihan, tuas pilihan itu kan. Jadi mau untuk menaikkan atau menurunkan kabin di sini. Dan ini sistemnya hidrolik tapi belum elektrik, dia harus dipompa pakai tangan di sini kan. Dia pakai semacam tongkat kecil, nah, dimasukkan ke lubang sini, dia dipompa saja. Nah, kabinnya langsung naik. Tapi jangan lupa hod depannya tadi harus dibuka dulu biar tidak rusak, oke? Dan ini di belakang ini ada kotak penyimpanan, kiri dan kanan ada, dan ini sebelah kiri. Dan ini bisa dibuka, tapi kuncinya ada di dalam kabin. Jadi ditarik dulu, nah ini baru boleh dibuka. Ya demi keamanan juga, seperti itu. Oke. Oke, tadi saya sudah berkeliling-keliling, sudah jelas di luarannya. Ayo kita masuk ke bagian dalamnya, biar lebih jelas lagi. Saya sudah berada di dalamnya kabin Howo. Dan ini seperti ini tampilannya. Masih banyak plastiknya ya kan, karena ini masih baru lah, tergolong masih baru, dari baru ada di sini. Ya lumayan cukup luas kabinnya. Oke, dan nah saya akan menjelaskan yang ada di depan saya. Nah seperti ini, banyak tombol-tombolnya di sini yang biasa digunakan untuk mengemudi itu. Oke, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Oke teman-teman, nah ini tampilannya. Ini tampilan setir dari Howo Sinotruk, dan tampilannya sama seperti setir-setir truk lain pada umumnya, tapi dia mempunyai perbedaan di tombol klakson atau horn. Dia tombolnya ada dua, kiri dan kanan seperti ini. Ini satu, dan lebih dekat dengan jari kalau untuk penggunaan kan, lebih dekat lah seperti ini. Dan di tengahnya dia tidak ada fungsi apa-apa, dia hanya cover saja. Ini walaupun tertekan tidak berbunyi, tidak ada airbag juga, seperti ini. Jadi setirnya simpel saja seperti ini. Dan di pintunya dia tampilannya seperti ini. Dan pintunya dia sudah menggunakan power window untuk bukaan kacanya. Jadi ini ada dua switch. Yang depan ini untuk sebelah kanan, dan switch yang belakang ini untuk kaca sebelah kiri. Dan ini tampilan di dalamnya. Dan di depannya lagi ini ada semacam handle ini untuk naik ke truk, jadi biar lebih mudah. Dan ini depannya. Nah ini tidak lupa juga, ini ada stick atau bisa disebut juga semacam switch lah gitu kan. Dan fungsi utamanya ini untuk lampu signal atau lampu reading. Tapi di sini juga ada fungsi yang lainnya seperti untuk pengaturan wiper di depan, ada juga untuk high beam. Nah di sini high beamnya di sini, dan juga di ujungnya sini ada tombol ini untuk penyembur air di wiper kaca depan. Oke. Dan tampilan speedometernya seperti ini. Di sini sangat komplit ya dia tampilannya. Oke, saya coba on dulu. Nah dia kalau di on seperti ini. Nah, oke teman-teman, nah di sebelah kanan ini, nah kanan bawah ini dia ada voltase untuk aki atau baterai, dan di sebelahnya ini ada meter untuk bahan bakar, dan di atasnya ini speedometer. Dan di sini ada penampakan dan di sini ada penampakan gambar kura-kura, karena ini
sedang low, gear low, jadi dia penampakan di sini. Dan di tengahnya sini dia ada display kecil. Nah, di penampakannya di sini dia ada oil pressure sama air pressure, jadi tekanan oli dan tekanan angin gitu. Dan di sini pun bisa diganti tampilannya, atau untuk mengecek fungsi yang lainnya dia menggunakan tombol di sebelah sini. Nah, ini tombolnya. Ini kalau diputar, nah, tampilannya berubah. Nah, ini untuk penggerak Excel, dan ini untuk engine running time gitu. Dan di bawahnya nih ada trip, nah, ada odometernya di bawah. Dan ini ada nomornya. Ini kalau tidak salah nomor sasis ini. Nah, oke. Oke teman-teman. Dan di sebelah kirinya ini, di sebelah kirinya dia di atasnya ada RPM, nah, dan di bawahnya lagi ini adalah angin juga, meter angin. Jadi ada angka 1 kan, angka 1-nya di sini dan yang 2 anginnya di sini. Nah, ada 2. Dan sebelahnya lagi, nah, dia ada suhu. Oh, jadi temperatur mesin di sini tampilannya. Oke, dan di atas biasalah ini untuk warning, karena ini anginnya kosong, jadi tidak ada warning, tidak bisa dijalankan. Oke. Dan di sebelah kiri ya, nah, seperti ini ada handbrake. Ini ada handbrake di depan sini, dan di sampingnya sini ada banyak tombol, lumayan cukup banyak lah kan. Dan ini yang tombol pertama ini adalah tombol untuk menghidupkan lampu. Jadi ini ada 2 klik tombol ini. Jadi klik pertama untuk menghidupkan lampu kecil, dan klik kedua untuk menghidupkan lampu utama, lampu besar gitu. Dan yang sebelahnya ini ada 2. Sebetulnya ini sama fungsinya. Ini untuk lampu yang di bumper, karena lampunya ada 4, jadi kiri 2 kanan 2. Ya, jadi di sini fungsinya beda-beda. Jadi inilah switchnya. Dan sebelahnya ini ada lampu hardcat sini atau double signal. Dan di sini juga ada switch untuk klakson angin. Jadi klaksonnya ini kalau tidak di on klakson anginnya, jadi menggunakan klakson elektrik. Tapi kalau klakson ini ditekan ke bawah atau on, dia akan menggunakan klakson angin, dan suaranya lumayan cukup kencang. Dan ini sebelahnya ini switch khusus. Ini switch untuk menghidupkan kren yang di belakang. Dan untuk menghidupkan switch ini kita harus menekan clutch dulu atau coupling. Tekan, baru ini ada semacam pin kecil ini tekan ke bawah dulu, baru ditekan ke bawah, baru di on. Karena fungsi dari ini untuk menghidupkan pump di gearbox. Jadi ini ada switch pengamannya agar lebih aman. Jadi tidak sembarang ditekan. Oke, dan ke bawah sini ada untuk cek engine. Dan di sini ada 2 switch untuk pengoperasian double gardan yang belakang, double X belakang. Di sini mau low 22 axle-nya atau mau high 22 axle-nya gitu. Double gardan lah di sini pengoperasiannya. Dan di bawahnya nih ya tadilah dia semacam tombol untuk pengaturan di display sini. Ini tombolnya. Dan di sampingnya ini hanya asbak ini sebetulnya. Dan di sebelahnya lagi biasa ini ada kelihatan panel AC ini. Semua fungsi AC di sini dikontrolnya. Ada suhu, ada itu arah semburan, semuanya di sini. Dan dashboardnya untuk hose seperti ini. Jadi dia lumayan cukup luas, dan di tengah sini dia ada semacam penyimpanan kecil di sini. Ada juga ini untuk cup holder lah disebutnya kan. Ada 2 cup holder. Ini semacam box penyimpanan kecil. Di sini pun bisa menyimpan.
Dan di sebelah kirinya tidak ada penyimpanan yang besar, ada di sini. Nah, itu penyimpanan kecil saja, tapi atasnya ini bukan penyimpanan, ini box kring. Jadi box kringnya di depan di sebelah kiri. Oke. Ada juga kiri kanan semburan AC. Dan kursinya seperti ini, kursi connect atau helper gitu kan. Kalau di Brunei helper itu disebutnya, kalau di Brunei connect itu disebutnya helper. Oke, dan seperti ini tampilannya. Belakangnya lumayan cukup luas untuk istirahat pun, untuk tidur bisa di sini. Dan di atasnya dia ada semacam, bukan sunroof ini hanya semacam apa ya? Bisa dibuka, ini atap kecil. Jadi bisa dibuka, tapi dibukanya pun tidak habis, dia hanya sedikit saja untuk pembuangan angin mungkin, atau suhu panas dalam kabin. Ini bisa dibuka. Dan di depannya ada lampu, dan di atasnya ini ada tempat penyimpanan, lumayan cukup banyak lah, ada 2. Dan di sini sebelah kanan ada radio sini, tapi bisa USB dan juga bisa pakai aux-in, jadi bisa menggunakan handphone, dicolok sini. Oke teman-teman, itu saja untuk di dalamnya, tampilan di dalamnya seperti ini dari Howo Sinotro. Oke, dan yang paling penting juga, ini adalah tongkat persnelengnya di sini. Ini lumayan cukup tinggi ya tongkat persnelengnya. Dan persneleng Howo ini dia mempunyai 10 gear maju dan 2 gear mundur gitu. Tapi dia menggunakan high glow, dan high glow-nya dia menggunakan semacam stick seperti ini. Dia dinaik turunkan. Nah, jadi pakai low-nya 1 sampai 5 dan high-nya 6 sampai 10. Oke teman-teman. Dan pengoperasian persneleng ini, kalau menurut saya ya, yang biasa menggunakan truk Jepang, biasa menggunakan Mitsubishi kan. Jadi kalau menurut saya pemindahan gearnya kalau menggunakan Howo ini lumayan cukup keras gitu lah. Tapi untuk yang model ini ya sudah lebih mudah lah perpindahannya. Untuk menaikkan gear atau menurunkan gear ini sudah lebih mudah dibandingkan model-model yang sebelumnya. Oke teman-teman, itu tadi sudah saya jelaskan tentang Sinotro Howo keren truck jenisnya. Sudah saya jelaskan luarnya, dalamnya, dan ini tadi gearnya pun sudah saya jelaskan dengan 10 speed maju dan 2 mundur. Dia low-nya 1 sampai 5 dan high-nya 6 sampai 10 gitu. Dan 10 speed itu dia napasnya pendek-pendek gitu. Yang biasa saya rasakan kalau mengemudikan ini, dia napasnya pendek-pendek. Jadi lebih sering tukar speed gitu kan. Dan perpindahannya ini pun untuk yang model ini dia lumayan sudah cukup halus. Beda dengan Howo-Howo yang model sebelumnya, lumayan cukup keras. Tapi kalau untuk yang sudah terbiasa dengan truk ini, ya dia sudah tahu kan, sudah tahulah kemana mau menurunkan atau menaikkan gearnya tuh sudah paham sudah gitu. Oke. Dan truk ini biasa juga saya pakai, tapi tidak sering karena truk ini belum ada pengemudi tetapnya, belum ada driver tetapnya, karena saya biasa bawa truk trailer. Tapi kalau ada order untuk keren truck ini, saya pun mengemudikannya, karena saya pun ada sertifikatnya itu untuk mengemudikan keren ini. Karena keren truck ini dia harus memiliki sertifikat untuk mengoperasikannya. Ada semacam trainingnya dulu gitu, ada pelatihannya gitu. Jadi saya pun seringlah menggunakan truk ini. Dan untuk truk jenis ini, untuk keren truk jenis ini dan belakang double axle ini, kalau di Brunei ini dia harus memiliki license kelas 5
seperti itu. Kalau di Indonesia itu B1 kalau tidak salah. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ya tadi penjelasan dari saya tentang truk yang ini. Jangan lupa subscribe channel Kang Rudi 88 dan bunyikan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Ya, untuk teman-teman semua, mungkin sekian saja video dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.